Pusat kekuatan Upanishad yang misterius dan tidak diketahui memiliki banyak aliran kekuatan Upanishad yang terang dan berbeda. Mereka tampak seperti sungai energi yang menyeberang dan mengalir di seluruh dunia saat mereka mengikuti semacam prinsip gerakan. Dua jiwa berkeliaran di sana seperti hantu. Mereka bergoyang dan bergerak tanpa sadar dan tanpa tujuan. Salah satu dari dua jiwa itu akan berhenti di pintu ruang terbuka. Kemudian, ia akan maju perlahan dengan keras di antara arus energi ruang yang ganas. Mereka adalah jiwa tuan rumah dan rekan jiwa Xian. Karena ia telah lolos dari celah ruang, setiap kali ia bermeditasi untuk memahami kekuatannya Upanishad lebih jauh, rekan jiwanya akan diarahkan ke area aneh itu. Seorang prajurit yang menyatu dengan api surga dan menempati Origin dapat memasuki tempat itu untuk mempelajari esensi sejati dari kekuatannya Upanishad. Jadi, setelah jiwanya telah dicuci bersih, ia dapat pergi ke tempat ini selama ia mengedipkan pikirannya. Ia dapat tinggal di pusat untuk merasakan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya. Namun, tubuhnya masih berada di geladak kapal perang raksasa paviliun ramuan dan perkakas. Dia duduk tanpa ekspresi seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Tidak ada energi jiwa yang beriak atau berfluktuasi darinya. Fu Wei adalah pemilik kapal perang yang mengesankan ini. Dia adalah tetua termuda paviliun ramuan dan perkakas. Keberatan Xian telah mengecewakannya, tetapi dia tidak menyimpannya dalam benaknya. Namun, dia penasaran dengan Xian. Paviliun ramuan dan perkakas adalah pasukan paling istimewa di area bintang Agate. Mereka tetap menyendiri dari pasukan lain. Namun, mereka disambut dan disukai oleh pasukan dominan dan klan yang perkasa. Organisasi ini telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar yang bahkan Fu Wei tidak sepenuhnya tahu. Status paviliun ramuan dan perkakas di area bintang Agate membuat banyak prajurit mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk bergabung dengan mereka. Fu Wei selalu berpikir bahwa tidak ada yang akan menolak undangan paviliun. Terutama seorang prajurit yang mengolah kekuatan ruang Upanishad. Mereka memiliki buku-buku tentang kekuatan ruang Upanishad di perpustakaan mereka. Mereka memiliki prajurit terkuat yang mengolah kekuatan ruang di langit ketiga alam dewa ethereal. Mereka memiliki berbagai macam dukungan untuk membantu para prajurit mengembangkan kekuatan ini. Xian menolak tawarannya. Fu Wei sama sekali tidak bisa memahaminya. Dia juga tidak tahu identitas Xian. Paviliun ramuan dan perkakas memiliki telinga dan mata di mana-mana. Mereka tahu semua yang terjadi di setiap sudut area bintang Agate. Paviliun ramuan dan perkakas memiliki daftar terperinci tentang jagoan dari semua klan dan pasukan, bahkan daftar ahli potensial. Karena Fu Wei skeptis, dia menggunakan mata satelit paviliun ramuan dan perkakasnya untuk mencari. Namun, dia tidak dapat mengidentifikasi Xian. Penemuan ini semakin membingungkan Fu Wei. Cermin biru cerah tergantung di kabin tengah kapal perang yang memproyeksikan gambar Xian. Dia duduk bersila dengan santai. Tidak ada suara atau fluktuasi energi di sekitarnya. Alis bulan sabit Fu Wei berkerut. Wajahnya yang cantik merenungkan pikirannya, tetapi tetap saja, dia tampak memesona. Wanita tua yang dia panggil Bibi An berdiri di sampingnya. Dia sedikit membungkuk. Dia juga menatap pria muda yang dingin dan tegas di cermin dengan skeptis. Setelah beberapa saat, dia berbisik, pria ini datang dari asal yang tidak diketahui. Bahkan, mata satelit, kami tidak dapat mengidentifikasinya. Ini sedikit di atas perkiraan kami. Tetua muda, apakah menurutmu dia dari daerah bintang lain? Fu Wei terbangun dari perenungannya. Mata birunya berbinar dengan indah. Dia berseru lembut, itu mungkin. Bibi An tampak sedikit terkejut. Penjara hantu bayangan adalah pusat antariksa. Di sana terdapat banyak saluran antariksa yang tidak stabil. Jika dia datang dari area bintang lain, mungkin saja dia datang ke sini melalui penjara hantu bayangan. Berhenti sejenak, dia tersenyum dan menyarankan, apakah kamu ingin memulai dari sana? Fu Wei menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak perlu. Meskipun Tuan Duo ingin segera mencari asisten, dia telah menolak tawaran kita. Kita tidak perlu memaksanya. Sulit untuk berurusan dengan orang yang tidak dikenal. Jika dia memang datang dari area bintang lain, mungkin akan berbahaya bagi kita jika kita menyinggung perasaannya. Ya, benar, Bibi An mengangguk. Tapi tetap saja itu disesalkan. Sulit untuk menemukan kandidat yang cocok.
Tapi dia tidak menaruh paviliun ramuan dan perkakas kita di matanya. Aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu dengan prajurit lain yang menggunakan kekuatan antariksa. Kita akan segera tiba di bintang darah iblis. Fu Wei mengangkat salah satu jarinya yang halus, menyentuh kekosongan. Cermin terang yang melayang di atas kepalanya menyusut menjadi sepotong batu giok yang pecah. Cermin itu digantung di pinggulnya yang besar. Itu menjadi aksesori sehari-hari. Oh benar, kita akan mencapai Devil Bloodstar. Bibi An tersenyum dan membungkukkan tubuhnya sedikit. Aku akan mengatur semuanya. Dia segera pergi dengan hati-hati. Fu Wei tidak menjawab. Dia merenungkan pikirannya yang tidak diketahui yang lain. Ledakan. Sebuah guncangan hebat datang dari dasar kapal perang. Kapal itu bergetar hebat sebelum bisa stabil. Xian terbangun dari kultivasinya yang seperti perjalanan ke negeri dongeng. Kedua jiwa itu kembali ke altar jiwanya. Dia menatap para penjaga tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri dan pergi ke satu sisi geladak untuk melihat. Di depannya ada hutan tak berujung dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Energi bumi dan surga di sini setebal awan kapas yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Mereka melayang di langit, menciptakan lautan energi. Ki iblis pekat yang dapat dikenali oleh jiwa berfluktuasi di mana-mana di hutan ini. Ia bergoyang terus-menerus seperti rumput laut di laut. Kapal perang raksasa itu mendarat dengan stabil. Tanah basah tiba-tiba retak dan anggota klan iblis yang tinggal di bawah tanah muncul. Mereka tampaknya telah menerima berita itu sebelumnya. Mereka memanggil dan bersorak untuk menyambut tetua muda Fu Wei dari paviliun ramuan dan perkakas. Kereta perang yang panjangnya sekitar beberapa puluh meter terbang keluar dari kapal perang besar itu. Mesinnya mendesis di kehampaan. Mereka berbaris seperti asteroid di langit, beroperasi dalam arah umum. Setiap kereta perang diisi dengan tumpukan bahan budidaya yang eksotis. Paviliun ramuan dan perkakas datang ke bintang darah iblis kali ini untuk mengangkut bahan budidaya yang telah mereka pesan. Karena jumlahnya sangat banyak, Fu Wei telah mengirimkan pesanan secara pribadi untuk menunjukkan rasa hormat kepada iblis darah. Selain pengirimannya yang besar, Fu Wei juga datang untuk melakukan akuntansi dan berdiskusi lebih lanjut dengan iblis darah untuk bisnis masa depan mereka. Paviliun ramuan dan perkakas memiliki struktur yang rumit. Para tetua paviliun telah mengikuti kekuatan yang berbeda. Fu Wei adalah perwakilan untuk salah satu kekuatan. Iblis darah adalah salah satu pelanggan penting mereka. Jika mereka dapat membentuk hubungan yang baik dengan iblis darah, itu akan sangat penting bagi kekuatan mereka. Melihat kereta perang yang terbang menjauh, Feng An dengan benjolan cacarnya mendatangi Xian. Dia tersenyum profesional dan seperti pebisnis. Adik kecil, tetua muda kami telah memberitahu kami. Jika kamu berubah pikiran, kamu dapat menghubungi paviliun ramuan dan perkakas kapan saja. Kami akan memperlakukanmu dengan baik. Xian tidak mengubah raut wajahnya. Dia tersenyum, mengangguk, dan berkata, terima kasih. Dia melompat, melesat, dan meninggalkan kapal perang ke area lain di hutan. Feng An melihat Xian menghilang dan mendesah enggan. Oh, dia adalah benih yang sangat bagus. Sebuah meteorit besar terbang cepat menuju perbatasan area bintang Agate. Tim Giants, Fei Lan, dan Leona bermarkas di dua sisi batu. Di alam semesta yang luas, batu ini bergerak cepat tanpa henti seperti meteor. Di tengah meteorit itu terdapat formasi induk dari formasi penghubung langit ibu dan anak yang dibawa Nasin dari Broken Starfield. Di sebelah formasi itu terdapat sebuah kolam tempat bunga teratai 1000 lipat mengapung. Kolam ini ditutupi oleh sangkar 5 warna yang indah. Meteorit itu tidak memiliki energi bumi dan surga. Para raksasa, Fei Lan, Leona, Long Zhu, Yun Hao, dan yang lainnya harus menggunakan kristal ilahi untuk berkultivasi. Hingga saat ini, mereka telah menghabiskan hampir semua kristal ilahi yang telah mereka perdagangkan tahun itu. Jika mereka menghabiskan semua kristal ilahi dan tidak menemukan bintang kehidupan yang cocok untuk ditinggali, kultivasi mereka harus dihentikan. Kristal-kristal ilahi pada formasi ibu masih memiliki lingkaran cahaya yang bergerak. Zhenbu, patriark suku raksasa saat ini, Katuo, Yun Hao, Long Zhu, dan yang lainnya sedang melihat beberapa lusin kristal ilahi yang tertanam dalam formasi ibu, wajah mereka rumit. Kita tidak bisa menyentuh kristal-kristal ilahi ini. Katuo memasang wajah dingin dan kasar, menatap Zhenbu,
Yun Hao, dan yang lainnya. Dia berkata, ketika seniorku melarikan diri, dia pasti akan menghubungi kita. Tanpa kristal-kristal ilahi ini, kita akan kehilangan koneksi dengannya sama sekali. Tapi kita akan segera menghabiskan kristal-kristal ilahi. Tidak ada bintang kehidupan di sekitar atau energi bumi dan surga. Kita tidak dapat melanjutkan kultivasi kita. Alam dan kekuatan kita akan menurun. Zhengu menghela napas dan kemudian berkata, puluhan ribu kristal ilahi di sini adalah harapan terakhir kita. Xian belum menghubungi kita selama puluhan tahun. Mungkin, dia telah jatuh. Bagaimana kita bisa mengandalkannya? 32 tahun, Long Zhu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jika dia masih hidup, dia seharusnya sudah menghubungi kita sejak lama. Dia baik-baik saja, kata Yang Zuo dari keluarga yang dengan wajah muram. Tunggu dia lebih lama lagi. Jika kita menggunakan kristal ilahi dari formasi, kita akan kehilangan kontak dengannya. Tanpa dia, kita akan kehilangan harapan untuk tinggal di area bintang Agate. Kami para raksasa tidak keberatan jika kalian ingin menunggu lebih lama lagi, Zhengu mengerutkan kening, tetapi kami tidak ingin menunggu dalam kesengsaraan untuk waktu yang tidak terbatas. Kami ingin menggunakan kristal ilahi pada formasi induk. Kami dapat menerobos dan kemudian kami dapat menemukan bintang kehidupan yang cocok untuk ditinggali. Batu ini berasal dari Broken Star Field. Ketika mereka melarikan diri dari Old Orchid Star, mereka menemukan meteorit ini bergerak menuju area terpencil di area bintang Agate. Mereka semua kemudian menaiki batu itu. Meteorit ini cukup besar untuk membawa mereka semua. Meteorit itu terbang menjauh dari wilayah Far West dan bahkan area bintang Agate. Meteorit itu masih menuju ke ujung lain area bintang. Awalnya, mereka merasa sangat beruntung. Mereka beruntung bahwa pasukan wilayah Far West tidak dapat mengejar mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, batu ini telah bergerak lebih jauh ke daerah paling pedesaan dan terpencil dari bintang kehidupan. Mereka tidak melihat bintang kehidupan, bintang mineral, atau bahkan bintang mati di jalan. Lambat laun, mereka bahkan tidak dapat melihat asteroid padahal seharusnya ada banyak. Hal ini menimbulkan keengganan dan keputusasaan di hati mereka. Sampai mereka akhirnya menyadari situasinya, mereka berada di suatu tempat di tepi area bintang Agate di mana tidak ada daerah pemukiman. Mereka juga tidak tahu di mana mereka berada. Pada saat ini, kristal ilahi mereka hampir habis, yang membuat mereka sangat ketakutan. Katuo dan Zhengu mulai bertengkar apakah akan menggunakan kristal ilahi pada formasi ibu atau tidak. Banyak pendekar dari Grace Mainland dan kelompok Bitian dari Raging Flame Star Area menganggap ide Zhengu masuk akal. Mereka tidak mendapat kabar dari Xian selama 32 tahun. Dia tidak menghubungi mereka melalui formasi ibu. Mereka mengira Xian bernasib buruk dan mungkin sudah pergi. Dibandingkan menunggu dengan sia-sia, lebih baik menggunakan kristal ilahi untuk mengamankan kekuatan mereka dan menemukan bintang kehidupan untuk tinggal. Ketika pertengkaran mereka paling sengit, Feng Rao yang berdiri di dekat formasi ibu tiba-tiba menggigil. Suaranya bergetar saat dia berkata, itu berhasil, itu telah aktif. Mata Feng Rao menjadi berair. Melihat makhluk berotot itu perlahan berjalan keluar dari formasi ibu, air mata mengalir di wajah Feng Rao tak terkendali. Dia merasakan kesedihan pahitnya yang telah terkumpul selama bertahun-tahun meledak tiba-tiba. 32 tahun telah berlalu. Bagi sebagian orang, itu hanya sesaat, tetapi bagi yang lain, itu seperti malam abadi tanpa seberkas cahaya, menenggelamkan orang-orang hanya dalam rasa sakit dan kesedihan. Feng Rao mengira Xian telah jatuh, dan segel jiwanya dimusnahkan. Dia pikir dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Tetapi ketika dia merasa paling tidak berdaya, formasi ibu diaktifkan, dan Xian berjalan keluar dari formasi sendirian. Wajah yang dikenalnya, auranya yang dikenalnya, tubuhnya, semuanya seperti kemarin. Feng Rao membungkuk dan menangis. Zhengu dari suku raksasa menjadi tenang. Dia menggunakan pesan jiwanya untuk memanggil patua suku Nasin. Fei Lan, Leona, dan Katuo bangkit, fokus pada pria yang baru saja datang tanpa bergerak. Yang Zuo dari keluarga Yang, Long Zhu, Yun Hao, Bitian, Alchemist Jester, Cao Qiudao, dan Tang Yuan-nan semuanya terkejut. Mereka semua menatap pria yang baru saja keluar dari formasi. Pada saat ini,
mereka tahu betapa pentingnya pemuda ini bagi mereka. Tidak ada yang bisa menandinginya. Xian menatap alam semesta yang luas dan samar, mengirimkan kesadaran jiwanya ke sekeliling. Dia mengangguk dengan lembut. Kalian semua di sini. Bagus. Bagus sekali. Orang-orang kemudian tersenyum. Tak lama kemudian, raksasa Nasin datang dengan tergesa-gesa, wajahnya gembira. Aku tidak menyangka kalian masih hidup. Tentu saja, aku masih hidup. Xian tersenyum santai. Apakah aku terlihat seperti orang yang akan mati muda? Nasin sedikit malu. Baguslah kalian baik-baik saja. Ya, aku merasa sangat bahagia. Orang-orang mulai berkumpul. Mereka berasal dari Raging Flame Star Area dan Grace Mainland, bersama dengan para raksasa. Tiba dari berbagai sudut meteorit, mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya seolah-olah mereka menantikan kehidupan baru. Ribuan orang telah berkumpul. Mereka semua mengamati Xian, yang tersenyum alami. Jauh lebih baik dari apa yang kubayangkan. Xian berpikir bahwa setelah malapetaka meletus di wilayah barat jauh, teman-teman dan keluarganya di bintang anggrek tua tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat dia mengaktifkan formasi, tangannya gemetar karena dia mengharapkan situasi terburuk. Dia tidak menyangka semua orang masih hidup. Meskipun kondisi mereka saat ini tidak baik, selama jiwa mereka masih ada, mereka dapat membalikkan situasi buruk apapun. Tetap hidup lebih penting daripada apapun. Yang Zuo datang, menepuk bahu Xian. Kemudian, dia menceritakan kepadanya hal-hal yang mereka alami selama tahun-tahun itu. Xian mendengarkannya. Ketika Yang Zuo selesai, Xian tersenyum senang. Kemudian, dia melihat bunga teratai lipat 1000 yang telah pindah ke sini dengan kolamnya sendiri. Dia mengerutkan kening, mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Setiap bunga terbang keluar dari kolam, menghilang ke dalam toples biru. Semua orang menatapnya dalam diam, tidak mengganggunya. Setelah waktu yang lama, dia menyerahkan beberapa toples kepada Nasin sambil tersenyum. Sebagai kesepakatan kita, bunga teratai lipat 1000 ini milik para raksasa. Nasin tidak menolak saat dia menyimpannya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tempat ini adalah daerah terpencil di tepi area bintang akik, tanpa bintang kehidupan atau energi bumi dan surga. Itu bukan tempat yang cocok untuk para pejuang. Jika mereka tidak bisa menyingkirkan tempat ini, mereka harus menggunakan energi mereka untuk bertahan hidup hari demi hari. Setelah beberapa saat, wilayah mereka bahkan akan menurun. Kita akan keluar dari sini. Aku telah menemukan tempat baru untukmu tinggal dan berkultivasi. Xian merenung sejenak dan kemudian menyarankan, kita akan memindahkan semua orang dan barang. Saat dia berbicara, kristal-kristal ilahi beterbangan keluar dari cincinnya, beterbangan seperti tetesan air hujan di formasi ibu. Formasi penghubung langit ibu dan anak membutuhkan kristal-kristal ilahi sebagai bahan bakar. Diperlukan sejumlah besar kristal ilahi untuk memindahkan semua orang ke sini. Kristal-kristal ilahi yang tertanam di formasi itu sekarang tidak cukup untuk bertahan sampai imigrasi mereka selesai. Nasin dan Leona mengangguk. Yang Zuo segera memerintahkan rekan-rekannya, meminta mereka untuk berkumpul dengan harta benda mereka. Tak lama kemudian, ribuan orang berkumpul di dekat formasi ibu, saat Xian mengarahkan mereka untuk bergerak melalui pintu cahaya. Energi kristal-kristal ilahi segera terkuras saat waktu berlalu perlahan. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebagian besar orang di meteorolit itu telah pergi. Sekarang, hanya Nasin, Leona, dan Feilan yang berdiri di samping Xian. Apa yang ingin kau lakukan pada formasi ibu ini? Nasin mengerutkan kening. Pada saat ini, Nasin telah mencapai langit ketiga alam dewa ethereal. Warisan yang ia dapatkan dari Grace Mainland dan bahan-bahan kultivasi dari Aifu di Broken Star City telah membantunya menerobos lagi setelah 32 tahun berkultivasi pertapa. Feilan juga telah mencapai langit kedua alam dewa ethereal. Dia telah membuat prestasi baru dalam memadatkan luas etherealnya. Leona berada di langit pertama alam dewa ethereal, sementara Katuo berada di langit ketiga alam dewa asli. Setelah 32 tahun, mereka semua telah maju berkat manfaat yang mereka terima dari Xian. Petik 2. Apa yang harus dilakukan dengannya? Xian merenung sejenak dan kemudian berkata, kalian harus pergi dulu. Aku akan menyegel formasi ibu,
jadi orang lain tidak dapat menggunakannya untuk melacak kita. Tempat ini sudah terisolasi, jauh dari Agathe Star Area, dan meteorit itu masih bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Formasi induk dapat terhubung dengan formasi anak. Ketika mereka semua pergi, formasi induk akan tetap berada di meteorit ini. Sulit untuk mengatakan apakah batu itu akan bergerak ke suatu tempat dan seseorang akan menemukannya. Orang itu kemudian dapat menggunakan formasi induk untuk datang ke Devil Blood Star dan menemukan kelompok Xian. Memang sulit untuk diprediksi. Hanya prajurit yang mengolah kekuatan ruang di level Xian yang dapat menyegel formasi induk. Untuk memastikan keselamatan mereka, Xian akan menggunakan kekuatan ruang untuk menyegel formasi induk. Nasin dan yang lainnya mengangguk, lalu memasuki pusat formasi induk satu persatu di bawah pengawasan Xian. Akhirnya, selain Xian, tidak ada aura makhluk hidup di meteorit besar ini, yang masih bergerak cepat di alam semesta yang tak terbatas. Batu ini telah terlepas dari Broken Star Field. Diterbangkan oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui, ia menuju ke suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Mungkin, ia akan berdampak pada penghalang antara area bintang, hancur menjadi potongan-potongan batu. Mungkin, meteorit itu akan menjadi meteor yang lebih kecil, menembus penghalang area bintang dan berubah menjadi meteor yang jatuh ke area bintang lain. Xian diam-diam memperhatikan bintang-bintang di sekitarnya dan merenung sejenak sebelum memasuki formasi ibu. Cahaya pada formasi ibu menyusut saat seluruh formasi disegel. Tampaknya telah menghilang dari batu besar ini, menjadi bagian darinya tanpa fluktuasi energi khas yang dapat dirasakan orang. Begitu meteorit ini meledak, formasi ibu akan musnah. Namun, jika meteorit ini masih utuh, suatu hari ketika Xian terpojok, dia dapat menggunakan formasi anak untuk melarikan diri dari pengejaran yang mematikan. Mendesis, mendesis, mendesis. Cahaya meluas pada formasi anak. Xian keluar dan kemudian melambaikan tangannya untuk mengambil formasi anak ke dalam cincin langit fantasinya. Pohon-pohon raksasa dengan cabang-cabang besar menjulang tinggi di tempat itu, melindungi cahaya. Namun, masih ada beberapa sinar matahari yang cukup keras kepala untuk menembus dedaunan dan cabang-cabang tebal, bersinar di tanah basah hutan. Puluhan ribu prajurit berkumpul, menatap Xian. Mereka melihatnya mengambil formasi itu dan kemudian memejamkan mata, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Xian menarik napas dalam-dalam, tersenyum lebar sambil berbicara. Ini adalah bintang darah iblis, wilayah klan iblis. Aku baru saja ke sini akhir-akhir ini, tetapi kurasa kita bisa tinggal di sini. Mata Nasin berbinar saat dia berteriak, tidak dapat menahan diri. Bintang darah iblis, itu bintang darah iblis. Devil Blood Star sangat terkenal di Agathe Star Area. Itu adalah bintang kehidupan level 7, dengan energi bumi dan surga yang paling tebal. Bintang ini dijaga oleh seorang ahli di langit kedua alam dewa yang baru lahir. Meskipun Agathe Star Area sangat luas, Devil Blood Star terkenal dengan kekayaannya. Dan, reputasi Blood Devil bergema di mana-mana di area bintang ini. Tidak diragukan lagi bahwa tinggal di Devil Blood Star dan berkultivasi di sini adalah mimpi terbaik yang pernah mereka miliki. Selama hari-hari bergerak tanpa tujuan di alam semesta yang tak terbatas, mereka berharap bahkan bintang kehidupan level 1 atau 2 untuk berlindung. Itu adalah yang terbaik yang bisa mereka harapkan. Tetapi hari ini, Xian membawa mereka ke Devil Blood Star, bintang kehidupan paling terkenal di seluruh Agathe Star Area. Bagaimana mungkin mereka tidak tertawa terbahak-bahak? Tentu saja, aku belum terhubung dengan Blood Devil. Untuk saat ini, kalian tidak boleh berpencar. Tunggu sampai aku mengatur semuanya dengan benar. Xian merenung sejenak lalu berkata, tetaplah di hutan ini. Jangan main-main. Aku akan melihat apakah aku bisa menghubungi Wulan atau tidak. Mata Leona, Fei Lan, dan Katuo berbinar. Mereka tahu Wulan adalah bawahan Blood Devil. Mereka mengira Blood Devil dan Xian memiliki garis keturunan. Dan, di wilayah bintang yang luas ini, Blood Devil tidak memiliki rekan dari sukunya. Jadi, dia lebih memilih Xian, rekan barunya yang muncul tiba-tiba. Mendengarnya, 3 orang lainnya mengangguk karena mereka bisa menenangkan pikiran mereka. Namun, Nasin dan para raksasa tidak tahu tentang hubungannya dengan Wulan. Mendengarnya, mereka sebenarnya agak khawatir.
Blood Devil memang terkenal. Namanya yang brutal telah menyebar bahkan ke daerah pedesaan seperti wilayah Far West. Setelah Nassin mencapai langit ketiga alam dewa ethereal, dia menjadi lebih berhati-hati. Dia khawatir jika pasukan Blood Devil akan datang dan menyerang mereka. Dan, kekhawatirannya menjadi kenyataan tak lama kemudian. Sekelompok sekitar 100 prajurit iblis merasakan keributan di dalam hutan. Mereka mengendarai kereta perang tulang putih, menderu di langit. Hutan ini berada di barat laut bintang darah iblis, dan biasanya tidak banyak pengunjung. Jadi, ketika tim patroli menemukan sekitar puluhan ribu makhluk tak dikenal di sini secara tiba-tiba, itu membuat pemimpin patroli sangat takut. Daerah ini adalah ruang lingkup patrolinya, dan situasi tiba-tiba ini aneh. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia tidak akan bisa menyingkirkan masalah. Pasukan 100 prajurit iblis mengendarai kereta perang tulang putih. Para prajurit datang dari berbagai cabang klan iblis, termasuk suku sisik hitam, suku bertanduk naga, klan bersayap, suku bermata satu, Del. Suku-suku itu dulu muncul di daratan Grace. Namun, ada lebih banyak anggota klan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Anggota klan itu memiliki tanduk atau kulit seperti batu, sementara beberapa memiliki anggota tubuh lebih banyak daripada orang normal. Pemimpin regu patroli ini adalah seorang pria bertanduk naga di langit pertama alam dewa halus, bernama Wu Deng. Wu Deng duduk sendirian di kereta perang tulang putih, yang banyak tulang patahnya tergantung di atasnya. Dia berdiri, mengamati bayangan di hutan. Wajahnya meringis saat dia bertanya, "Siapa kamu? Berani menyerang bintang darah iblis? Tidakkah kamu tahu wilayah siapa itu? Tangkap mereka semua." Kereta perang meraung dan berhamburan, mengelilingi sekelompok besar orang ini. Wu Deng berteriak, membuat pasukannya berhamburan. Kereta perang mendesis dan meraung di langit, siap menyerang para penyusup kapan saja. Xian dan Nassin menatap kereta perang yang mengitari mereka di langit sambil mengerutkan kening. Nassin tidak tahu situasinya, jadi dia diam-diam melepaskan energinya. Aura itu meluas darinya seperti lautan yang bergelombang, menutupi seluruh hutan. Dalam ethereal extend-nya, yang dipenuhi dengan energi 5 elemen, Nassin perlahan berubah, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat para raksasa melihat orang tua mereka bersiap untuk menyerang, mereka meraung dan berdiri. Karena mereka berhati-hati, para prajurit dari Raging Flame Star Area dan Grace Mainland juga tergesa-gesa, mata mereka dingin tetapi cemas. Mereka juga siap untuk melawan. Namun, mereka tidak memiliki kepercayaan diri, dan mereka sebenarnya khawatir. Itu bukan pertama kalinya mereka datang ke Agate Star Area. Mereka tahu tentang nama brutal Blood Devil, dan Devil Blood Star adalah wilayah kekuasaannya. Xian mengerutkan kening, menatap orang-orangnya yang bersiap untuk bertarung. Dia merentangkan tangannya untuk menghentikan mereka. Jangan bertindak gegabah. Nassin terkejut, tetapi dia menenangkan diri saat berbicara dengan Xian. Bisakah kamu? Xian tersenyum, mencoba menenangkan pikiran raksasa itu. Serahkan saja padaku. Kemudian, dia terbang, melayang di depan kereta perang Wu Deng sambil tersenyum padanya. Aku di sini untuk mencari Wulan. Tolong beritahu dia bahwa Xian ada di sini. Wu Deng terkejut. Kamu kenal Nyonya Wulan? Ya, tolong laporkan. Dia akan mengatur semuanya dengan benar, jelas Xian. Wu Deng mengangguk dan memberi isyarat kepada pasukannya untuk tidak bertindak gegabah, lalu mengambil token yang dia kenakan di ikat pinggangnya dan mulai melaporkan sesuatu. Banyak kereta perang yang dinaiki oleh sekelompok istana besar di pusat bintang darah iblis. Prajurit paviliun ramuan dan perkakas terus-menerus mengangkut material, tampak seperti koloni semut pekerja keras. Fu Wei tersenyum, berbicara dengan orang yang berdiri di sebelahnya. Feng An berdiri di sampingnya, memeriksa materi dalam catatannya. Wulan dan Fu Wei berdiri bersama, mata mereka berbinar saat melihat orang-orang mengantarkan barang. Terkadang, Wulan mengangguk sambil mendengarkan ringkasan Feng An. Di mana pendahulu Blood Devil? Fu Wei melambaikan pergelangan tangannya yang putih, membuat serangkaian suara berdenting yang jelas. Dia mengenakan gaun panjang dan longgar, yang menutupi tubuhnya yang menawan dan berlekuk. Dia pergi ke Monster Dragon Star untuk membicarakan beberapa bisnis. Aku sudah mengiriminya pesan. Dia akan segera kembali. Wulan tersenyum. Fu Wei, adik perempuan,
kamu terlihat semakin cantik setiap kali aku melihatmu. Kamu adalah tetua termuda dari paviliun ramuan dan perkakas. Kamu akan segera mengendalikan seluruh paviliun. Fu Wei tersenyum lemah namun wajar. Lan Jie, kau terlalu memujiku. Ada banyak pihak di paviliun kita, dan tetua kita semuanya sangat berbakat. Aku tidak berani bermimpi untuk menduduki tahta Master Paviliun. Petik 2. Haha, masih terlalu dini untuk mengatakan apapun. Bagaimanapun, dengan potensimu, kau dapat melangkah ke tahta yang berharga itu dengan penuh kemuliaan. Aku percaya pada kompetensimu. Wulan tersenyum dan memuji. Fu Wei santai, mengobrol dengan Wulan. Tampaknya mereka memiliki persahabatan yang baik. Tiba-tiba, Wulan mengerutkan kening saat ia merasakan tokennya bergetar. Ia minta diri sambil tersenyum, lalu mengambil token itu, menggunakan energi jiwanya untuk mendengarkannya. Dalam sekejap, mata Wulan menjadi cerah. Ia menjadi begitu bahagia hingga ia bahkan mendesis. Anak itu lolos hidup-hidup. Ia berhasil. Ini sangat bagus. Wulan sangat gembira. Fu Wei dan orang-orang dari paviliun ramuan dan perkakas bingung, karena mereka tidak tahu mengapa ia begitu bahagia hingga ia tidak dapat menahannya. Mereka semua tahu Wulan adalah mayordomo dari Devil Blood Star. Dia membantu Blood Devil dengan pekerjaan dan tugas-tugas biasa, dan Blood Devil sangat menghargainya. Wulan bukanlah ahli kelas petarung. Namun, dia sangat teliti. Manajemennya rapi dan tepat. Dia juga bertanggung jawab atas promosi prajurit suku dan pembagian tanah Devil Blood Star. Wilayah kekuasaan Wulan tidak tinggi, tetapi dia memegang posisi khusus di Devil Blood Star. Dia adalah bawahan paling penting dari Blood Devil. Lan Jie, Tuan Blood Devil akan segera kembali. Fu Wei tersenyum lembut, mengangkat tangannya untuk menghentikan Feng An melaporkan lebih lanjut. Jika Tuan Blood Devil kembali, aku akan membahas situasi dengannya, dan tentu saja, kontrak baru kita. Wulan menggelengkan kepalanya, tidak, bukan dia. Tuan akan kembali nanti. Dia adalah seseorang yang telah lama ditunggu Tuan kita. Mei Mei, tolong tunggu aku. Aku akan menjemputnya sendiri. Oh, terserahlah, Fu Wei buru-buru mengungkapkan dirinya, tetapi sebenarnya dia skeptis. Siapa yang harus disambut oleh Wulan secara pribadi? Apakah salah satu dari dua patriark klan monster di Monster Dragon Star? Bibi An dan Feng An yang berdiri di sampingnya juga curiga. Mereka juga berasumsi bahwa tamu baru itu memiliki posisi dan status yang tinggi. Kalau tidak, mayordomo dari Devil Blood Star tidak perlu menyambutnya secara pribadi. Di atas hutan, Wu Deng, pemimpin patroli pasukan ini, menegangkan wajahnya. Dia segera menyingkirkan ekspresi arogannya, terbang keluar dari kereta perangnya, dan sedikit membungkuk kepada Xian. Silakan tunggu sebentar, Nyonya Wulan akan segera tiba. Ketika Wu Deng melihat Xian, dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan curiganya. Itu karena Wulan telah memberitahunya, itu adalah tamu terhormat guru kita. Wu Deng menundukkan kepalanya, tetapi dia menatap Xian, seorang prajurit langit kedua dari alam dewa asli. Dia memiliki banyak keraguan yang tidak dapat dijelaskannya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Sedikit mengubah wajahnya, dia berteriak pada pasukannya. Turunlah ke sini, kalian semua. Ini tamu terhormat kita, perlakukan dia dengan hormat. Mendengarnya, semua orang menjadi bingung. Anggota pasukannya tidak memiliki petunjuk. Namun, melihat pemimpin mereka marah, mereka dengan patuh turun dari langit. Mereka semua menatap Xian dengan bingung, pemimpin muda dari kelompok orang asing ini. Namun, badai muncul di hati mereka. Petik 1. Anak ini adalah tamu terhormat itu. Nasin, Bitian, Longzu, dan Yang Zuo juga ketakutan, menatap pemuda itu dengan ketakutan yang tersembunyi. Setelah 2 jam, siluet gemuk muncul. Begitu dia tiba, suaranya yang lembut terdengar. Kenapa kau begitu terlambat? Apakah kau tahu tuan kita telah menunggumu dengan banyak kekhawatiran? Wulan berhenti, menenangkan tubuhnya di depan Xian. Sambil tersenyum, dia berteriak padanya. Tuan kami telah menggunakan banyak darah untuk mencarimu. Dia tidak dapat menemukan jejakmu di area bintang Agate. Dia pikir tuan kami telah berduka untukmu untuk waktu yang lama. Wu Deng dan anggota pasukan yang beranggotakan 100 orang itu terkejut seolah-olah mereka disambar petir.
Tuan kami telah menggunakan darah untuk menemukan anak ini. Siapa dia? Karena mereka telah mengikuti Blood Devil selama bertahun-tahun, mereka tahu dia sombong. Dia tidak memandang siapapun. Bahkan ketika Patriark suku naga jahat atau suku naga brutal mengunjunginya, dia bisa marah dan berteriak pada mereka. Mereka belum pernah mendengar tuan mereka memihak siapapun. Aku menemukan sesuatu yang tidak terduga. Aku telah terkurung di celah angkasa selama 32 tahun. Aku baru saja keluar dari sana, si Yan tersenyum enggan. Tidak heran, Wulan mengerti, tersenyum tanpa henti. Sudah kuduga, kekuatanmu tidak biasa, kau memang licik dan pintar. Bagaimana mungkin kau mati muda, kan? Ketika Tuan tidak dapat menemukanmu di area bintang Agate, dia berkata mungkin kau berada di celah angkasa. Atau, tidak mungkin dia tidak dapat menemukanmu. Sambil berbicara, Wulan mengangkat tangannya, memberitahu Wu Deng. Bawa tamu terhormat kita ke timur bintang darah iblis. Bawa mereka ke wilayah suku iblis kurcaci, yang telah mereka bersihkan sebelumnya. Tuan kita telah mengatur tempat ini untuk mereka. Wu Deng ketakutan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamati si Yan, matanya dipenuhi rasa hormat. Tidak lama setelah tim Wulan kembali dari wilayah barat jauh, Iblis Darah telah memerintahkan suku Iblis Kurcaci untuk pindah dari sebidang tanah terkaya mereka, yang kemudian tetap tersedia selama bertahun-tahun. Para anggota suku Iblis Kurcaci tidak berani memprotes keputusan tuan mereka, dan telah pindah sesuai perintah. Pada saat itu, para iblis yang tinggal di bintang darah iblis tidak dapat menjelaskan perbuatan tuan mereka. Mereka tidak tahu mengapa dia memberi perintah seperti itu. Tanah yang telah mereka selamatkan tetap tersedia selama bertahun-tahun. Suku iblis kurcaci biasa meminta untuk mengambil kembali tanah mereka. Namun, setan darah selalu menolak usulan mereka. Tidak seorang pun tahu untuk siapa setan darah telah menyiapkan tanah itu. Banyak bawahan setan darah telah menebak, tetapi mereka tidak memiliki ide yang jelas. Tetapi hari ini, Wu Deng akhirnya mengerti. Dia akhirnya dapat dengan jelas mengetahui betapa pentingnya kelompok Si Yan dalam pikiran setan darah. Wu Deng sangat ketakutan hingga dia berkeringat. Dia tahu dia beruntung karena dia tidak menyerang yang lain dengan gegabah. Jika dia telah menyakiti tamu terhormat, Tuan akan mengulitinya hidup-hidup. Wulan, Wu Deng, dan pasukannya membimbing raksasa Nasin dan yang lainnya ke timur bintang darah iblis. Nasin dan Yang Zuo tidak tahu apa-apa. Mereka hanya menatap langit dengan bingung. Melihat Si Yan mengangguk, mereka menjadi tenang dan tersenyum, mengikuti pasukan Wu Deng ke wilayah yang telah diatur oleh Blood Devil untuk mereka 32 tahun yang lalu. Menurut pendapat mereka, Si Yan sekarang memiliki begitu banyak rahasia, tetapi mereka mempercayainya dengan sepenuh hati. Tuan kita telah pergi ke Monster Dragon Star. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Kemarilah, kita akan pergi ke aula utama untuk berbicara dan menunggunya. Setelah mereka semua pergi, Wulan mengundang Si Yan. Si Yan mengangguk, seperti yang telah Anda atur. Fu Wei dan orang-orangnya dari Paviliun Ramuan dan Perkakas berdiri di atas batu hitam. Dia membungkuk untuk meminta prajuritnya, yang sedang mengangkut barang-barang, untuk berhati-hati dengan banyak barang rapuh seperti produk giok. Sebelum dimurnikan, mereka benar-benar seperti kulit telur. Siapa VIP itu? Siapa yang cukup penting untuk membuat Wulan meninggalkan kita di sini dan menyambutnya secara pribadi? Feng An mengerutkan kening. Blood Devil dan dua kepala suku naga jahat dan suku naga brutal saling dekat. Dia sekarang berada di bintang naga monster, jadi dia bukan salah satu kepala suku. Kecuali mereka, aku tidak bisa benar-benar berpikir kita bisa memiliki status yang begitu tinggi dan mulia. Bibi An juga menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Baru-baru ini, Blood Devil telah menyebabkan keributan besar. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya ketika dia mengirim armada, berbaris ke wilayah barat jauh. Kudengar mereka membunuh begitu banyak orang. Feng An mengerutkan kening, secara logika, tidak mungkin dia akan melihat daerah kecil seperti wilayah barat jauh itu. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba marah seperti itu. Pria ini tidak masuk akal. Kita tidak bisa memahaminya. Aku ingin tahu siapa yang akan diterima Wulan. Bibi An mengerutkan alisnya. Kita akan segera tahu. Wajah Fu Wei tampak alami, dia tampak tenang seolah tak ada yang dapat mengalihkan perhatiannya. Namun,
Melihat Wulan dan Xian berjalan bersama, Fu Wei, yang selalu tenang, tubuhnya yang lembut menggigil. Mata hijaunya menunjukkan bahwa dia tidak percaya. Jelas, dia ketakutan. Xian juga terkejut. Dia menatap Fu Wei dan orang-orang di paviliun ramuan dan perkakas, tersenyum lebar. Oh, kita bertemu lagi. Fu Wei, Feng An, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua bingung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tamu kehormatan Wulan adalah Xian. Ini sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak tahu mengapa Xian hanya memiliki langit kedua alam dewa asli tetapi mampu membuat Wulan meninggalkan mereka untuk menyambutnya. Dalam perjalanan ke bintang ini, tim Fu Wei mengawasi Xian. Mereka bahkan telah menggunakan catatan besar paviliun ramuan dan perkakas tentang orang-orang hebat dari berbagai klan untuk mencari Xian. Mereka tidak mendapatkan apapun. Fu Wei bereaksi dan tersenyum. Aku tidak tahu bahwa kalian adalah tamu kehormatan Wulan. Tidak heran kalian tidak tertarik untuk bergabung dengan paviliun ramuan dan perkakas kami. Oh, Wulan menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Kalian saling kenal. Ya, aku datang ke bintang darah iblis bersama mereka. Mereka mengizinkanku naik kapal perang. Xian menjelaskan, sambil melihat bahan-bahan budidaya berwarna-warni yang diangkut ke istana-istana besar. Dia punya ide dan bertanya kepada yang lain, paviliun ramuan dan perkakasmu juga membeli bahan-bahan, kurasa. Tentu saja, Feng An tertawa, adik kecil, tidakkah kau tahu bahwa paviliun ramuan dan perkakas kami adalah pedagang terbesar di area bintang akik? Kami memang menjual dan membeli banyak barang. Fu Wei Mei punya hubungan baik dengan kami. Kami telah membeli banyak bahan-bahan yang bagus dan langka, kapal perang, dan kereta perang dari mereka. Kami telah berbisnis dengan mereka selama bertahun-tahun. Wulan berbicara kepada Xian, wajahnya serius. Apakah kau punya sesuatu yang ingin kau jual? Ya, aku punya. Aku juga ingin menukar bahan-bahan budidaya untuk teman-temanku. Xian merenung sejenak. Pikirannya berkelebat, memanggil toples es biru dari cincin langit fantasinya. Wadah biru itu muncul. Energi magis perlahan berfluktuasi darinya. Xian mengulurkan tangannya, menyentuh kekosongan. Toples es biru itu terbang ke arah Fu Wei. Xian telah memanen 23 teratai lipat 1000 dan menyimpannya dalam toples es biru. Raksasa Nasin menyimpan 10 bunga. Xian memiliki 13 bunga. Setiap teratai lipat 1000 memiliki banyak lapisan seperti laut kesadaran yang luas. Energi jiwanya luar biasa yang berfluktuasi tanpa henti. Tangan ramping Fu Wei yang seperti batu giok menangkap toples es biru. Senyumnya membeku di wajahnya. Dia berteriak kaget. Teratai lipat 1000, 3 bunga. Mata Bibi An dan Feng An berbinar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xian, wajah mereka tegas. Teratai lipat 1000 sangat berharga. Itu memiliki efek luar biasa pada jiwa. Bahkan prajurit alam dewa yang baru mulai dapat menggunakan teratai lipat 1000 untuk meningkatkan energi jiwa mereka, setiap bunga tak ternilai harganya. Jenis bunga ini terkenal di seluruh Agate Star Area. Tim Fu Wei berasal dari paviliun ramuan dan perkakas. Mereka semua memiliki pengetahuan tentang bahan-bahan berharga dan langka. Jadi, mereka semua tahu nilai dari teratai 1000 lipat. Semua orang terkejut saat ini. Wulan kebingungan. Dia menenangkan diri, menatap Xian dalam-dalam di matanya. Kamu punya teratai 1000 lipat. Xian tersenyum dan mengangguk. Wulan menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba berbicara. Jangan dijual, kami bisa menyimpannya. Jika kamu membutuhkan kristal ilahi, kami bisa memberikannya kepadamu. Jangan, Fu Wei menengahi. Dia berkata dengan wajah tersenyum, kami bisa menawarkan harga tinggi. 5 juta kristal ilahi berkualitas tinggi untuk masing-masing. Bagaimana menurutmu? Wulan melambaikan tangannya, tersenyum seperti bunga. Kita tidak bisa membeli teratai 1000 lipat semudah itu. 5 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Tapi itu tidak cukup untuk membeli bunga-bunga ini. Dia terkekeh, berbicara kepada Xian. Teratai 1000 lipat adalah tonik yang hebat bagi jiwa. Setelah dimurnikan, ia dapat memperkuat laut kesadaran dan meningkatkan energi jiwa. Mudah dijual, tetapi sulit dibeli. Jangan impulsif. Aku bersyukur kalian telah menerima kami tinggal di Devil Blood Star. Namun, aku tidak ingin merepotkan kalian dengan segalanya. Aku tidak dapat menggunakan kristal ilahi kalian secara gratis.
Xian merenung dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kami tidak dapat memanfaatkan kalian seperti itu. Wulan tercengang. Namun kemudian, ia tersenyum padanya. Baiklah, jadi ini dia. Aku mewakili Devil Bloodstar yang akan membeli teratai 1000 lipat kalian. Aku akan membayar 8 juta kristal ilahi untuk masing-masing. Kalian dapat menggunakan kristal ilahi untuk membeli bahan-bahan yang kalian butuhkan dari paviliun ramuan dan perkakas. Bagaimana menurut kalian? Mata Xian berbinar. Ia tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk. Baiklah. Fu Wei memegang toples es biru. Ia enggan. Namun, melihat Wulan dan Xian menyegel kesepakatan mereka, ia tidak dapat melakukan apapun. Dia menyerahkan toples yang berisi 1000 teratai lipat dan mendesah. Lupakan saja, aku tidak akan mencoba mengambil benda-benda favorit orang lain. Wulan tersenyum senang, menggenggam toples es biru. Aku akan memberimu kristal ilahi nanti. Kamu bisa berbicara dengan mereka tentang bahan-bahannya. Aku bisa mengaturnya untukmu segera. Dia memanggil dengan singkat. Seorang lelaki tua iblis yang mengenakan pakaian abu-abu muncul dari istana. Dia menjawab dengan hormat. Nyonya, apakah ada yang Anda inginkan? Bawakan aku 24 juta kristal ilahi berkualitas tinggi, tanya Wulan. Lelaki tua itu mengangguk, tidak mengatakan apapun sebelum pergi. Tolong bantu aku menjemput beberapa orang di sini. Ya, yang sudah kubawa. Xian tersenyum, menatap Wulan. Nasin dari suku raksasa, Jester, Yang Zuo, dan Longzu, teman-temanku, tolong bawa mereka ke sini. Aku tidak terbiasa mengolah bahan. Biar mereka yang mengurusnya. Tidak masalah. Wulan setuju dan kemudian berteriak. Dia meminta pasukan untuk menjemput orang-orang itu. Oh, jadi kalian akan bersenang-senang berbelanja. Fu Wei tersenyum. Aku tidak menyangka akan ada bisnis besar lagi saat datang ke Devil Bloodstar kali ini. Oh benar, kita harus tinggal di sini lebih lama. Fu Wei Mei, Xian adalah tamu terhormat Devil Bloodstar kita. Kalian tidak boleh mencoba mencuri kesepakatan darinya. Petik 2. Tidak, bagaimana mungkin? Kita tidak pernah menipu orang. Kalian tahu itu, kan? Fu Wei berkata dengan serius. Kita tidak bisa menyelesaikan bisnis ini dengan cepat. Kita harus beristirahat sebentar. Perjalanan kita masih panjang. Kurasa semua orang sudah lelah sekarang. Baiklah, Wulan telah mengatur agar Fu Wei dan orang-orang dari paviliun ramuan dan perkakas tinggal di sebuah bangunan batu hitam kuno seluas puluhan ribu meter persegi. Setelah mereka beres-beres, Fu Wei dan Bibi An menemukan sebuah bilik batu yang tenang. Fu Wei menyentuh cincin langit fantasi yang membuat buku-buku dan gulungan kuno beterbangan keluar. Bibi An tidak tahu mengapa Fu Wei melakukan itu. Bibi An hanya berdiri dan memperhatikannya. Fu Wei memeriksa mereka satu persatu, wajahnya terfokus. Kadang-kadang dia mengerutkan kening, tidak, bukan yang ini. Oh, bukan yang ini juga. Tetua muda, apa yang kau cari? Sebenarnya, wanita tua ini bernama An Yun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Buku-buku kanon itu, kau sudah mempelajarinya semua, bukan? Mengapa kau ingin membacanya sekilas lagi? An Yun tidak ingin Fu Wei membuang-buang waktu lagi untuk mencari kanon. Dia berpikir bahwa mencari harta karun utama yang telah ditelusuri oleh para tetua paviliun mereka selama puluhan ribu tahun tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan mudah baginya untuk menemukannya. Tidak. Itu tidak benar. Fu Wei mengabaikannya. Dia masih membaca sekilas buku-bukunya. Setelah beberapa saat, matanya berbinar dan dia mendesis, yang ini. Berdebar. Fu Wei membalik halaman dengan cepat, wajahnya sangat tegas. Jari-jarinya yang ramping tiba-tiba berhenti, menunjuk ke sebuah paragraf di halaman. Matanya yang indah menjadi bingung. Dia tidak berbicara untuk waktu yang cukup lama. Melempar buku yang sudah rusak itu ke An Yun, Fu Wei berkata, Bibi An, bacalah sendiri. An Yun kebingungan, menerima buku yang hancur itu. Sekilas, dia membeku. Tahun ketika tetua itu melarikan diri, dia membawa benih teratai 1000 lipat dan kanon. Dia mengerti mengapa Fu Wei begitu terburu-buru. Teratai 1000 lipat juga langka di area bintang Agate. Tempat perlindungannya juga tidak banyak. Butuh waktu 10.000 tahun untuk terbentuk. Tepat setelah itu, bunganya akan segera dipetik. Fu Wei menarik napas dalam-dalam. Karena dia bisa mengambil 3 bunga sekaligus,
itu berarti area itu belum ditemukan setidaknya selama puluhan ribu tahun. Bibian, menurutmu, apakah ada hubungannya dengan Kenan? An Yun terkejut. Dia merenung sejenak lalu mengoceh, mungkin saja. Dia menjadi bersemangat. Jika kita dapat menemukan kitab suci, posisi kita akan berubah drastis. Sekarang para tetua itu agresif. Mereka tidak puas dengan kita. Jika kita membawa kitab suci kembali, kamu bisa mendapatkan tahta Master Pavilion. Sungguh tidak terduga menemukan berita tentang kitab suci. Perjalanan ke Devil Bloodstar ini memang keputusan yang bijaksana. Hati Fu Wei menggigil. Wajahnya yang cantik memerah. Kita belum dapat memastikannya. Sepertinya kita harus berbicara dengan orang itu. Ya, sebaiknya kita hindari Wulan dari Devil Bloodstar. Dia tahu nilai kitab suci. Jika dia tahu informasi ini, kita harus membayar harga yang mahal. Terkadang, informasi tak ternilai harganya. An Yun mengangguk. Fu Wei menarik napas dalam-dalam. Payudaranya menggigil. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku akan menemukannya dan berbicara dengannya. Selama kita memiliki berita tentang kitab suci, kita harus menemukannya dengan cara apapun. Baiklah. ... Di dalam istana yang luas, Wulan sangat bersemangat, memperhatikan toples es biru. Dia tersenyum pada Xian. Kau benar-benar beruntung. Kau bisa mendapatkan teratai 1000 lipat. Mungkin kau tidak tahu nilai teratai 1000 lipat, tetapi itu adalah sesuatu yang bahkan membuat para pejuang alam dewa baru ngiler. Ya, jika guru tahu aku punya 3 bunga, dia akan senang. Xian duduk di sofa empuk, minum anggur merah. Dia berkata dengan sengaja, aku masih punya beberapa. Wulan bingung. Sejujurnya, kami punya 23 teratai 1000 lipat. Giant Nasin menyimpan 10. Kau membeli 3. Aku masih punya 10, kata Xian sambil tersenyum. 23 buah teratai 1000 lipat. Ada 23 bunga. Wulan menatapnya seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia tersentak dari tempat duduknya. Xian, katakan padaku dengan jujur. Di mana kau mendapatkan bunga-bunga ini? Apalagi yang kau miliki di tempat itu? Bintang anggrek tua, Xian merenung sejenak. Dia tidak ingin menyembunyikannya jadi dia menjelaskan kepadanya bagaimana mereka mengangkat kota misterius itu ke bawah tanah untuk memanen teratai 1000 lipat. Xian dapat melihat bahwa Wulan tidak memiliki niat jahat. Wanita ini mengetahui lebih banyak rahasia dari Agate Star Area. Mungkin dia mengetahui kota kuno yang misterius itu. Karena itu, dia memberitahunya. Kota misterius yang terkubur di bawah tanah. Gravitasi di sana lebih dari 10.000 kali lebih berat daripada di sini. Wulan tercengang. Cahaya aneh berdesir di matanya. Sebatang pohon kehidupan kuno, tengkorak naga jahat, dan sebuah buku aneh. Tidakkah menurutmu keberuntunganmu terlalu bagus? Kayu pohon kehidupan kuno dari klan kayu dijual. Nasin menggunakan tengkorak naga jahat untuk memurnikan tubuhnya. Sekarang aku hanya memiliki 1000 teratai lipat dan sebuah buku aneh yang tidak diketahui. Bisakah kau menunjukkan buku itu? Baiklah. Xian menyentuh cincin langit fantasinya. Dia mengeluarkan buku yang menguning dan melemparkannya ke Wulan. Ini, buku ini. Wulan memegang buku kuno itu dan memeriksanya dengan saksama. Sinar cahaya yang indah berkilauan dari ujung jarinya saat dia mempelajari buku itu. Sinar cahaya itu mengalir ke dalam buku seperti banyak ular. Dia mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Xian berbaring santai, menyesap anggur merah di gelasnya sementara matanya memeriksa setiap gerakan Wulan. Setelah beberapa saat, Wulan menggelengkan kepalanya, matanya curiga. Aku belum pernah melihat bahasa ini sebelumnya. Materi buku ini juga unik. Meskipun aku menuangkan energi ke dalamnya, aku tidak dapat memahami arti tulisannya. Aku tidak dapat memecahkan misterinya. Wulan mengembalikan buku kuno itu kepada Xian. Lupakan saja, aku tahu buku ini aneh. Ya, aku akan mempelajarinya nanti. Xian tidak peduli dengan itu. Dia memasukkan buku kuno itu ke dalam cincin langit fantasinya dan kemudian melanjutkan minum. Tak lama kemudian, lelaki tua yang dikirim Wulan untuk membawa kristal ilahi dengan hormat dan penuh hormat kembali dengan cincin hijau berkilauan. Cincin ini memiliki beberapa ukiran khusus yang tidak dapat dijelaskan dan pancaran energi ruang angkasa. Nyonya, ini 24 juta kristal ilahi berkualitas tinggi seperti yang Anda minta.
Wulan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pria itu untuk memberikannya kepada Xian. Sambil meremas cincin itu, Xian mengirimkan seberkas kesadaran jiwa ke dalam cincin itu. Itu adalah ruang yang aneh dan terang tempat kristal ilahi berkualitas tinggi bertumpuk. Setiap tumpukan setinggi beberapa ratus meter. Setiap kristal ilahi bening dengan cahaya khas dan energi yang kuat. Setelah kesadaran jiwanya kembali, Xian tersenyum dan mengangguk kepada Wulan. Ya, 24 juta kristal ilahi berkualitas tinggi. Ini adalah kekayaan terbesarku. Aku tidak menyangka bahwa ketiga bunga itu bisa memberiku sebanyak ini. Kamu tidak tahu betapa berharganya bahan-bahan kelas awal asli. Wulan tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, harga teratai 1000 lipat bisa mencapai setidaknya 10 juta kristal ilahi di rumah lelang. Aku membelinya hanya dengan 8 juta. Aku sudah memanfaatkanmu. Xian tersenyum, tidak peduli dengan itu. Kita tidak bisa menghitung terlalu banyak dalam bisnis. Kalau tidak, kita akan mendapatkan satu tetapi kehilangan 10. Selain itu, berkat kebaikanmu lah kita bisa tetap tinggal di Devil Blood Star. Kamu seharusnya mendapatkan beberapa keuntungan. Itu wajar. Wulan merasa puas dengan sikapnya. Dia tersenyum padanya, aku telah melakukan hal-hal untuk mencari keuntungan bagi guruku. Setelah dia menyerap 3 teratai 1000 lipat ini di laut kesadarannya bisa berkembang 1/10. Itu akan sangat membantu guruku. Kurasa dia akan senang. Ya, itu bagus, angguk Xian. Teratai 1000 lipat masih perlu disempurnakan sekali, Wulan merenung sejenak lalu menjelaskan. Teratai 1000 lipat tumbuh di tempat yang remang-remang dan dingin. Teratai itu tidak bisa terkena cahaya secara langsung. Teratai 1000 lipat membutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk tumbuh hingga ukuran penuhnya. Karena telah berada di tempat yang dingin selama 10.000 tahun, ia akan memiliki banyak ki dingin. Ki semacam ini telah memenuhi setiap kelopak bunga teratai. Kita tidak bisa membawanya ke laut kesadaran. Jadi, sebelum kita menggunakan bunga itu, kita harus membersihkan ki dingin itu. Tentu saja, jika kekuatan Upanishad pengguna adalah kekuatan dingin, itu akan jauh lebih baik dan ki dingin itu tidak akan membahayakan apapun. Berhenti sejenak, Wulan melanjutkan, aku telah mengamati kekuatanmu Upanishad. Altar jiwamu tidak memiliki ki dingin, kan? Ya, sepertinya aku harus menyempurnakannya sedikit. Xian tersenyum. Pikirannya berkelebat dan guci es biru lainnya muncul dari telapak tangannya. Mata Wulan yang indah berbinar. Bibir merahnya melengkung karena terkejut. Sepertinya kau punya lebih banyak teratai 1000 lipat. Keberuntunganmu adalah yang didambakan banyak orang. Berdesir, berdesir, berdesir. Aliran api yang membakar keluar dari ujung jari Xian. Api itu mengalir seperti sinar listrik yang diarahkan ke toples es biru. Kesadaran jiwanya bergerak dan altarnya berputar tanpa suara. Wulan bingung, tubuhnya yang lembut bergetar. Matanya terpaku pada jari-jari Xian saat dia menjadi tegas. Api surga, Wulan bertanya dengan wajah hati-hati. Ya, api surga, Xian membenarkan. Matanya berkonsentrasi, menggunakan jiwanya untuk mengendalikan api surga, yang bergerak dan menggeliat seperti ular di sekitar toples es biru dan meresap ke dalam lapisan kelopak bunga teratai. Operasi ini dilakukan untuk menghilangkan ki dingin di bunga. Mata Wulan yang indah tampak ketakutan sekaligus menyesal. Dia mengamatinya, tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat. Dia tidak pernah mengira Xian bisa memiliki api surga. Di Agathe Star Area, api surga sangat langka. Hanya benua kuno atau bintang kehidupan dengan origin yang dapat memilikinya. Agathe Star Area juga memiliki benua kuno. Namun, benua-benua itu hancur saat meledak berkeping-keping dan membuatnya hanyut, menjadi bagian dari alam semesta yang tak terbatas. Wulan telah mempelajari deskripsi yang terkait dengan benua kuno dan api surga. Dia tahu tentang kekuatan api surga dan misteri origin. Seorang prajurit yang menyatu dengan api surga dapat mencapai asal kekuatan Upanishad untuk memahami sifat kekuatan Upanishad dengan lebih baik. Kemajuannya di wilayah dan kekuatan akan jauh lebih besar daripada prajurit biasa. Di langit kedua alam dewa asli, Xian memiliki bakat bawaan yang luar biasa di mata Wulan. Dia memiliki keraguan secara alami karena Xian belum cukup umur untuk mencapai alam yang begitu mendalam. Namun, ketika dia melihat api surga, dia mengerti jawabannya. Dia terkejut.
Toples es biru memiliki cahaya biru jernih dari lautan ketika api surga memasukinya. Kemudian berubah menjadi tirai cahaya biru, menyelubungi toples es biru. Toples es biru berubah menjadi bongkahan-bongkahan biru bening. Itu cukup transparan untuk melihat 1000 teratai lipat di dalamnya. Toples es biru adalah wadah ruang khusus, yang disesuaikan dengan metode yang unik. Pada saat ini, ular api terlihat di dalam toples. Mereka bergerak seperti jaring api yang memanjang ke setiap sudut toples es biru, meresap ke setiap kelopak bunga. Wulan tetap diam dan memperhatikan. Dia tidak berani mengganggunya. Tanpa suara, cahaya pelangi, api merah oranye, dan api merah emas muncul, saling menjalin di dalam lingkaran biru redup toples es biru dengan rumit. Desis, desis, desis. Aliran ki dingin merembes keluar dari garis-garis ajaib di toples es biru, berubah menjadi kabut putih. Aliran itu menghilang tak lama kemudian. Setelah 2 jam, Wulan tidak tahu bahwa dia telah mengamati operasi Xian selama itu. Mata Xian yang tertutup terbuka saat dia mengembuskan napas. Dia tersenyum cerah, aku sudah selesai. Lingkaran biru redup itu tidak diproyeksikan lagi. Toples es biru duduk dengan tenang di tangannya. Itu menjadi sederhana dan alami. Karena tidak bening lagi, orang tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Tubuh Wulan menggigil. Dia terbangun karena ketakutan. Ketika dia melihat Xian lagi, matanya dipenuhi dengan niat yang tidak jelas. Kamu, sepertinya kami telah meremehkanmu. Siapa yang bisa menduga bahwa kamu memiliki begitu banyak rahasia? Ah, tidak banyak. Aku hanya lebih beruntung daripada orang lain. Xian menyimpan toples es biru itu. Mengangkat kepalanya untuk melihat pintu batu, Xian berkata, orang-orangku telah tiba. Aku akan mengatur sesuatu. Wulan mengangguk. Nasin dari suku raksasa, Jester, Longzhu, Yang Zuo, dan Feng Ke dengan hati-hati mengikuti seorang prajurit iblis. Mereka datang dengan tenang. Bintang darah iblis adalah wilayah iblis darah. Di area bintang akik, itu adalah bintang kehidupan tingkat tinggi tempat para ahli klan iblis yang tak terhitung jumlahnya tinggal. Bagi tim Nasin, mereka harus berhati-hati karena mereka adalah penyewa. Ketika mereka melihat Xian, mereka menghela napas lega. Yang Zuo tersenyum, memanggil. Yan kecil, untuk apa kau memanggil kami ke sini? Kalian seharusnya bicara. Wulan tersenyum dan kemudian minta diri. Para penjaga iblis di aula ini juga berperilaku baik. Mereka pergi bersama Wulan, memberi ruang bagi Xian dan yang lainnya. Aku menjual 3 teratai 1000 lipat. Xian menatap Nasin, wajahnya serius. Teratai 1000 lipat dihargai 8 juta kristal dewa. Aku mendapat 24 juta kristal dewa berkualitas tinggi. Nasin, Jester, Yang Zuo bingung. Tubuh mereka bergetar karena mereka gembira. Pendahulu Nasin, saat ini, jangan jual teratai 1000 lipat milikmu. Mudah untuk menjual bunga, tetapi sulit untuk membelinya. Kita sekarang memiliki 24 juta kristal dewa. Kurasa itu cukup untuk membeli bahan-bahan budidaya dari paviliun ramuan dan perkakas. Xian merendahkan suaranya dan menyarankan, dengan uang yang kita miliki, kalian harus berdiskusi dan melihat bahan-bahan seperti apa yang kita butuhkan. Baiklah, Nasin tidak punya pendapat lain. Dia langsung setuju. Dia berkata dengan puas. Nak, matamu selalu tajam. Aku akan mengikutimu. Masa depan sukuku bergantung padamu dan usahamu. Terima kasih yang sebesar-besarnya untukmu. Dia tidak menunggu Xian menjawab. Nasin membungkuk kepadanya dengan etiket paling hormat dari para raksasa. Rasa terima kasihnya terlihat di wajahnya. Xian terkejut. Dia melambaikan tangannya terus-menerus karena merasa malu. Kemudian, dia meminta Nasin, Jester, Longzhu, Feng Ke, dan Yang Zuo untuk membuat daftar bahan-bahan yang mereka butuhkan sehingga mereka dapat memesannya kepada Fu Wei dari paviliun ramuan dan perkakas. 2 jam kemudian, kelompok Nasin memiliki daftar berbagai jenis bahan termasuk pelet untuk memurnikan tubuh, bahan tulang aneh, harta rahasia kelas ilahi yang dapat memantulkan jiwa dan berkomunikasi dengan altar jiwa, berbagai jenis baju besi, cincin langit fantasi, ramuan yang dapat merangsang energi, dan bahkan kapal perang khusus dan yang disesuaikan. Setelah mereka berlima membuat daftar ini, mereka tidak dapat menahan senyum bahagia mereka lagi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka dapat membeli begitu banyak jenis bahan berharga seperti ini suatu hari.
Sumber warisan kekuatan Upanishad. Kita membutuhkannya. Yang Zuo dan Long Zhu berkata, warisan Upanishad sumber kekuatan memiliki deskripsi Upanishad kekuatan yang dapat membimbing para prajurit di jalur kultivasi mereka. Ini merupakan bantuan besar bagi para prajurit untuk menentukan kekuatan mana yang paling cocok untuk mereka. Yang Zuo dan Long Zhu berasal dari Grace Mainland. Mereka memahami dengan baik pentingnya warisan Upanishad sumber kekuatan. Misalnya, para junior seperti Yang Meng dan Li Feng belum menemukan kekuatan yang cocok untuk mereka kultivasi. Tanpa Upanishad kekuatan, mereka tidak akan dapat membuat altar jiwa untuk mencapai alam dewa sejati. Raging Flame Star Area dan Agate Star Area memiliki warisan sumber kekuatan Upanishad. Pada saat yang sama, ada klasifikasi berdasarkan jumlah kekuatan Upanishad, level kekuatan, pemula, menengah, atau mahir. Dengan warisan sumber kekuatan Upanishad tingkat tinggi, akan mudah untuk maju dalam kultivasi kekuatan Upanishad mereka ke para prajurit Grace Mainland. Xian memahami misterinya. Dia mengangguk dan berkata, kita harus berdiskusi secara rinci dengan orang-orang dari Potion and Tool Pavilion. Semua orang mengangguk dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka.